Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati serta membantu teman-teman muda dalam mencari pasangan hidup. Artinya, kira-kira kriteria seperti apa yang tepat dalam mencari pasangan hidup. Doa saya, teman-teman yang menonton ini, engkau jadi bijaksana dalam memilih, sehingga ke depan hubunganmu adalah hubungan yang berhasil, hubungan yang diberkati Tuhan dan jadi berkat untuk banyak orang. So, berikut ini 5 kriteria penting dalam mencari pasangan hidup. Yang pertama, perhatikan baik-baik karakternya. Ini orang bagaimana sih karakternya? Pembohong atau tidak? Ini orang bagaimana sih karakternya? Males atau tidak? Karena karakter itu sangat susah untuk diubah. Ini orang setia apa tidak? Tukang selingkuh apa tidak? Ini penting banget. Jangan hanya karena dia tampan, jangan hanya karena dia cantik, udah kamu langsung main sikat. Nggak boleh. Saya banyak lihat, dan saya juga melayani beberapa pernikahan muda. Berapa banyak akhirnya pernikahan itu bubar, padahal si pria ganteng, si wanitanya cantik, bahkan mereka kaya. Namun akhirnya hubungan yang mereka bangun dalam pernikahan itu bubar. Nah, selidik demi selidik karena di karakter. Pasangannya tidak setia, pasangannya suka berbohong, bahkan ada yang kasar lagi. So, itu sangat sulit untuk diubah masalah karakter. Sebelum teman-teman memutuskan untuk kemudian berpacaran dengan orang tersebut, maka perhatikan betul gimana karakter orang tersebut. Makanya saya selalu bilang, lebih baik berteman aja dulu. Dari berteman baru bersahabat. Nah, dari situ kita bisa tahu karakter orang ini, kecenderungan orang ini, emosional orang ini. Kita bisa juga tahu bagaimana keluarga orang ini. Kita juga bisa tahu bagaimana orang ini dewasa apa tidak. Baru kemudian masuk ke persahabatan lebih dalam. Kita lebih dalam untuk mengenal dia. Ya minimal setahun atau 2 tahun untuk kita mengenal dia. Nah, setelah kita kenal dia, semuanya oke karakternya. Ya, kita baru memutuskan untuk membuka hati, supaya engkau tidak dirugikan dan supaya engkau tidak buang-buang waktu. Itu yang pertama, perhatikan karakter. Yang kedua, kriteria penting dalam mencari pasangan. Maka yang kedua adalah coba perhatikan dengan baik nilai-nilai atau prinsip hidupnya seperti apa. Sekali lagi, nilai dan prinsip hidupnya seperti apa. Sebab ini sangat penting. Jangan sampai dia orangnya aji mumpung. Karena kamu kaya, karena kamu mungkin secara rupa oke, udah dia manfaatin kamunya. Jangan sampai hubungan kalian dibangun atas dasar kamu dimanfaatkan. Pinjam uangmu lah, pinjam fasilitasmu lah, jadi kamunya dimanfaatkan. Belum lagi kalau dia minta inilah, minta itulah, minta inilah. Dan ini yang saya bilang, nilai-nilai prinsip itu penting. Belum lagi kalau dia bilang pinjam dulu, berutang dulu, tapi sampai sekarang nggak pernah dia bayar. Saya banyak dapati pasangan muda pinjam uang sampai 4-5 kali, dan itu jumlahnya nggak sedikit, nggak pernah dikembalikan. Ini yang saya bilang bahwa orang tersebut nilai dan prinsip hidupnya berantakan. Harusnya orang kalau nilai hidupnya, prinsip hidupnya benar, maka dia malu untuk minta-minta.
Dia malu untuk ngutang-ngutang. Sebab itu kan prinsip hidup. Prinsip hidup itu sangat penting. Prinsip hidup menentukan apa yang akan kita terima. Prinsip hidup menentukan bagaimana karakter kita. Prinsip hidup menentukan bagaimana masa depan kita. So, teman-teman muda yang nonton ini, perhatikan kira-kira prinsip hidupnya apa. Oke, itu sangat-sangat penting. Nah, kemudian yang ketiga, 5 kriteria penting dalam mencari pasangan. Maka yang ketiga adalah iman atau seiman apa tidak. Orang ini beriman atau tidak. Orang ini seiman atau tidak. Ini sangat penting. Orang ini kenal Tuhan apa tidak. Orang ini beriman apa tidak. Orang ini takut akan Tuhan apa tidak. Bayangin ya, kalau seandainya dia tidak takut Tuhan, Tuhan aja dia nggak takuti, apalagi kamu. Tuhan aja dia nggak peduliin, apalagi kamu. So, penting banget untuk cross check. Orang ini bagaimana? Beriman tidak, seiman tidak. Kalau kamu dapati dia tidak seiman, mau dia sebaik apapun, mau dia seganteng apapun, mau dia secantik apapun, kalau tidak seiman, jangan. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang percaya? Jadi ada kata janganlah, ada kata larangan di situ. So, harus perhatikan imannya, harus perhatikan dia seiman atau tidak. Maka itu akan sangat memberkati kehidupanmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kriteria penting dalam mencari pasangan hidup. Maka yang keempat adalah, coba perhatikan dengan baik apakah orang tersebut udah benar-benar dewasa atau tidak. Sebab ini menentukan hubungan yang dibangun bertumbuh apa tidak. Hubungan yang dibangun menjadi berkat atau tidak. Hubungan yang dibangun berhasil atau tidak. Itu tergantung orang itu dewasa atau tidak. Orangnya ngambek kan enggak? Orangnya bertanggung jawab enggak? Orangnya berkomitmen tidak? Coba perhatikan itu baik-baik. Jangan sampai si sedikit baper, si sedikit ngambek, terus kemudian tidak bertanggung jawab, tidak berkomitmen. Kerjanya cuma senang-senang, have fun sama kamunya. Ini orang belum dewasa. Ini orang belum siap bertanggung jawab. Jadi ngapain kamu buang-buang waktu dengan orang yang seperti ini? So, coba cross check dengan baik, dia sudah dewasa atau tidak. Ciri daripada dewasa itu bertanggung jawab, berkomitmen, mandiri, bekerja keras, punya visi, dan lain-lain. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kemudian yang kelima, kriteria penting dalam mencari pasangan. Maka yang kelima adalah coba cross check dengan baik. Tujuan hidupnya apa? Sebab tujuan hidup ini sangat penting. Kalau tujuan hidupnya salah, maka dia sedang menuju kepada hal yang salah. Kalau tujuan hidupnya benar, maka dia sedang menuju ke hal yang benar. Tanpa tujuan hidup yang benar, maka hubungan yang dibangun hanya akan muter-muter. Tanpa tujuan hidup yang benar, maka hubungan yang dibangun tidak akan ada pertumbuhan. So, tujuan hidup itu penting. Firman Tuhan berkata, apabila tidak ada visi, tidak ada tujuan, maka liarlah. Maka hidup itu akan mutar-mutar, tidak jelas. Buang-buang waktu. So, teman-teman muda, perhatikanlah kelima karakter ini, kelima kriteria ini, supaya engkau tidak dirugikan, supaya engkau tidak dimanfaatkan, supaya engkau tidak buang-buang waktu. Dan saya berdoa 5 kriteria ini ada di dalam diri pasanganmu, sehingga engkau punya hubungan yang bertumbuh di dalam Tuhan, hubungan yang berhasil, diberkati dan jadi berkat untuk banyak orang.
Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.